Serial Kitab Tauhid bagian 13. Ternyata ini rahasianya, jalan pintas menuju surga. Perjalanan di akhirat adalah perjalanan yang panjang. Untuk menunggu proses pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala butuh waktu yang sangat lama. Bayangkan saja, sehari ketika itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Selama penantian itu, situasi sungguh menakutkan dan mencekam. Kita butuh perlindungan dan keamanan dari Allah. Kita butuh naungan Allah. Ketika diadili di hadapan Allah pun, kita akan merasa kerdil. Akan ada rasa takut, rasa yang mencekam, menggerogoti jiwa. Orang-orang kafir bahkan berharap jadi tanah di hari itu. Setelah pengadilan Allah, hanya ada 2 tempat kesudahan, neraka atau surga. Tidak ada tempat yang ketiga. Belum lagi bentangan jembatan di atas Jahannam yang harus dilalui sebelum menuju surga. Tak ada jaminan selamat melewatinya. Namun tahukah Anda bahwa ada amalan rahasia untuk melewati semua kengerian di hari itu, untuk langsung menuju surga dengan selamat? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku sekumpulan umat. Aku melihat ada seorang nabi dengan umatnya yang jumlahnya tidak sampai 10 orang. Aku juga melihat seorang nabi yang hanya punya 1 atau 2 pengikut. Bahkan ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekumpulan besar umat. Aku menyangka itu adalah umatku. Dikatakan kepadaku, itu adalah Musa dan umatnya. Lantas aku melihat sekumpulan umat dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perlu diperiksa dan diadili di padang mahsyar, dan tanpa adab. Kemudian beliau SAW bangkit lalu masuk ke rumah. Terjadi pembicaraan yang ramai setelahnya di antara para sahabat perihal siapakah mereka 70.000 orang tersebut. Seperti apa amalan yang mereka amalkan? Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah yang senantiasa menemani Nabi SAW. Ada lagi yang mengatakan mungkin mereka adalah generasi yang terlahir dalam keadaan Islam dan belum pernah berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Belum tersentuh oleh zaman jahiliyah yang syarat akan kesyirikan. Kemudian mereka menyebutkan beberapa hal lainnya. Nabi kembali keluar menemui para sahabat, lalu bersabda mengabarkan tentang siapa mereka. Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk diobati dengan besi panas, tidak tatayyur atau beranggapan sial gara-gara burung atau yang semisalnya. Dan mereka senantiasa hanya bertawakal kepada Allah semata. Salah seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu lantas berdiri seraya berkata, "Duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan agar aku termasuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau termasuk di antara mereka." Ada lagi yang berdiri mengatakan hal yang sama, "Doakan aku juga agar termasuk mereka, duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau menjawab, "Engkau sudah keduluan, Ukashah." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Meminta diruqyah dihukumi makruh oleh para ulama. Beda dengan berinisiatif meruqyah seseorang yang membutuhkan. Ini termasuk doa dan sedekah yang dianjurkan kepada saudara muslim yang tertimpa penyakit. Ada unsur penyandaran diri kepada makhluk manakala seseorang meminta untuk diruqyah. Selayaknya dia meruqyah diri sendiri dan langsung berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kesempurnaan tawakal di hati. Para ulama menjelaskan bahwa meminta ruqyah, mempraktekkan kai atau pengobatan dengan besi panas, beranggapan sial gara-gara burung gagak hitam misalkan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan tawakal dan kesempurnaan tauhid. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang totalitas dalam bersandar dan bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan mereka. Pikiran, lisan, dan raga mereka tetap berikhtiar untuk meraih tujuan. Namun hati mereka tidak bergantung kepada siapapun juga,
tidak berharap kepada apapun juga, kecuali hanya kepada Allah semata. Inilah sifat-sifat mereka yang akan melenggang ke surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Telegram channel Kristal Iman.